Suryadi adalah Shinsei yang telah meracik dan menemukan nutrisi Qiapo. Shinsei Lim Suryadi aktif mengikuti konferensi Shinsei di seluruh dunia. Tepat tanggal 20 Mei 4 Juni 2016 lalu telah diadakan pertemuan Shinsei dunia di Beijing. Kegiatan tersebut dihadiri sebanyak 20 peserta dari berbagai negara. Shinsei Lim Suryadi adalah salah satu Shinsei yang mendapatkan kehormatan untuk menghadiri acara tersebut. Turut hadir Ketua Umum Ikatan Naturopatis Indonesia, I. Suyanto Marjuki, yang juga mendapatkan undangan khusus tersebut. Ada hal unik dalam acara tersebut saat sesi berbagi pengalaman. Rata-rata, Shinsei yang hadir memiliki gelar profesor di universitas ternama. Hanya Shinsei Lim sendiri yang menjadi Shinsei karena sembuh dari sakit belasan tahun dan tidak berhasil diobati sakit mancanegara, tetapi sembuh diobati diri sendiri. Suryadi menceritakan bahwa tak hanya pengalamannya saja yang menjadi perhatian peserta. Produk Qiapo dan Shinsei Lim juga mendapatkan sorotan dari peserta lain saat memaparkan di mana pasien pengidap penyakit seperti mielodysplasia sindrom, anemia, talasemia, dan autoimun lainnya yang ditanganinya kembali sehat dan bugar. Padahal pasien-pasien tersebut sudah bertahun-tahun berobat menggunakan pengobatan modern, tak kunjung sembuh. Pasti menginginkan umur panjang, sehat, dan awet muda. Ada berbagai teori untuk mempertahankan tubuh kita agar tetap sehat dan awet muda. Salah satunya teori radikal bebas, proses penuaan sebagai akibat kerusakan yang ditimbulkan bebas, seperti flek, keriput, alergi atau gatal, jerawat, katarak, wasir, asma, berbagai penyakit autoimun, serangan jantung, kanker, dan penyakit kronis lainnya. Tubuh kita butuh asupan makanan yang betul-betul bermanfaat, yaitu berupa nutrisi alamiah yang sangat diperlukan oleh meningkatkan metabolisme, makanan alami yang kaya akan kolagen, glutathione, khususnya makanan sehat yang sudah diolah, diramu dan ditim menjadi sari makanan supaya gampang dan diserap usus dan dikonsumsi setiap hari dengan jumlah dan kadar tertentu yang dikenal dengan adjuvan terapi. Qiapo adalah nutrisi alami yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Qiapo diracik dengan bahan dasar alami tanpa bahan kimia dan bahan pengawet. Bahkan Qiapo telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia dan telah teruji tanpa efek samping. Qiapo adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh. Diminum secara teratur setiap hari. Boleh diminum dari 1 jeli sesuai keperluan. Qiapo dikonsumsi baiknya sebelum makan, minum air secukupnya. Bagi yang mengalami keluhan berbagai penyakit, segera hubungi Shinsei Lim Suryadi. Sudah banyak pasien yang bersyukur siap berikutnya. Nutrisi alami bukan obat kimia.
Selamat petang pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar? Senang sekali rasanya di petang hari ini dengan suasana akhir pekan. Saya dapat hadir menjumpa Anda dan juga bersama keluarga tercinta. Tentunya dalam acara ini adalah Bilik Kita, tentunya bersama Sinse Lim Suryadi. Nah pemirsa, tema hari ini kita mengangkat tema ini agak menyambung juga dengan tema kita sebelumnya. Mengangkat mengenai penyakit diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Nah tapi setelah pasien terkena penyakit diabetes mellitus atau kencing manis ini berujung pada dua kategori, bisa dikenakan diabetes basah ataupun juga. Nah, yang bahayanya adalah diabetes basah ini karena bisa menyebabkan borok, luka di sejumlah organ. Paling sering adalah di kaki, tangan atau sejumlah organ lainnya. Tentunya ini tidak kita inginkan. Nah, tepat sekali Anda menyaksikan tayangan hari ini karena sudah hadir bersama saya yang selalu setia bersama TVRI adalah Sinse Lim Suryadi. Apa kabar Sinse? Kabarnya baik. Terima kasih sudah hadir ya Sinse, setiap Sabtu ya Sinse ya. Iya, kita berusaha ya memberikan informasi yang tepat ya, edukasi yang sebenar-benarnya kepada masyarakat supaya pada suatu saat ya ada keluhan apa itu bisa ya tahu caranya mengatasinya gimana. Sinse Lim yang dihubungi jadi tidak ragu lagi gitu. Baik, jadi artinya adalah paling tepat sekali ya Sinse ya. Dan saya di rumah juga nanti bisa melakukan konsultasi langsung bersama Sinse Lim Suryadi. Menghubungi nomor telepon yang sudah tertera di layar kaca, namun setelah acara ini berlangsung. Ataupun juga pemirsa bisa langsung melihat beberapa kesuksesan, keberhasilan dan pengalaman Sinse Lim Suryadi dalam mengatasi berbagai macam penyakit di Ciakpo, yakni di www.ciakpo.com, atau bisa langsung datang Chandra, alamat sudah tertera di layar kaca. Waktu Sinse hanya terbatas sekali, hanya pada hari Sabtu, Minggu, dan Senin saja. Untuk itu manfaat Sinse yang hadir di Jakarta. Sinse, ini tema yang sangat menarik sekali, menyambung dengan tema di minggu-minggu sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah berbicara mengenai penyakit mellitus. Nah, sekarang kenapa penting diangkat tema mengenai borok atau juga penyakit yang ditimbulkan dari kencing manis sendiri? Inilah namanya borok penyakit kencing manis itu nyaoping nongchang atau diabetic abscess itu jadi terlalu umum. Jadi selama ini pengalaman saya menangani pasien, biasanya itu pasien itu kebingungan, kelabakan. Sangat namanya itu miris gitu. Anggota keluarga ya, ada yang kena itu borok gitu. Borok itu boleh itu dari penyakit itu diabetes basah ya, terutama terjadi pada bagian kaki atau bagian punggung belakang gitu ya, bagian punggung. Terutama di daerah yang banyak dagingnya ya, seperti daerah yang di pangkal itu di paha gitu, karena terbaring begitu lama ya, karena ada beban itu dari badan yang menghimpit ke itu. Lembab juga Sinse ya? Iya. Kemudian itu panas di bawah. Kalau kena panas begitu biasanya mulai dari luka kecil dia itu menjadi makin besar dan makin besar, itu dikarenakan itu bakteri pembusuk ya, nyebar ke sana. Kalau udah begitu, kemudian, istilahnya seperti kalau kasarnya seperti kolam gitu. Itu nananya ya, darahnya ya, tak sedapnya ya. Itu ya memang keluarga gimana lah ya. Itu cepat sekali gitu. Nah, jadi itu kenapa? Itu biasanya itu dari neuropati gitu. Neuropati artinya bagian saraf-sarafnya udah kaku, luka-luka itu tidak berasa lagi. Karena sarafnya itu banyak yang kerusakan gitu, ya. Kemudian satu lagi itu vaskulopati gitu, ya. Vaskulopati itu jadi kita peredaran darah pada darah banyak yang pecah, ya, banyak yang tidak berfungsi lagi, bengkak ataupun penyempitan pun itu tidak bisa mengedarkan bagus. Seperti pembuluh darah biasanya seperti saluran membawakan ini namanya nutrisi dan oksigen. Jadi tidak terserap dengan baik Sinse ya, yang pembawa nutrisi bagian gitu ya, yang luka. Tapi satu lagi yang paling penting adalah imunopati. Imunopati biasanya di situ ada luka. Hanya tentara dikerahkan ke situ gitu loh, imunnya
daya tahan tubuhnya. Untuk melawan bakteri Sel darah tadi, putih, Sensei, ya? melawan, membunuh, ya. Jadi kalau itu nggak terjadi, ya regenerasi sel juga nggak bisa karena semuanya udah gitu ya, udah rusak sistemnya. Makanya terjadi borok. Ya kalau terjadi begini jangan khawatir, ada Cak Po, ingat Sensei Lim gitu ya. Solusi apa, konsultasinya ya kita sama-sama keluarga mengatasinya gitu. Baik, jadi duduk bersama Sensei untuk mengatasinya ya, Iya. Sensei. Kita kalau bicara mengenai penyakit diabetes mellitus Sensei, terkadang kan kalau pasien bisa memilih tuh Sensei, Ya. terkena diabetes kering ataupun juga terkena diabetes basah. Kan yang paling menakutkan adalah diabetes basah ini karena bisa merontokkan organ tubuh ya Sensei, terutama pada kaki dan juga tangan itu sendiri. Ya. Nah, apa sih Sensei asal muasal dari terkenanya diabetes basah ini sendiri? Ya, semua itu dari pola makan, pola hidup. Ya, jadi kita dalam kehidupan sehari-hari kita harus ingat itu memilih makanan jangan hanya 1-2 macam, jangan tertentu saja. Itu biasanya organ itu bermacam-macam nutrisi. Seperti kita makan itu ada yang warna dari makanan. Warna makanan itu Sensei ya? Bukan, itu dari alami. Alami. Seperti dari alami kan ada yang pink ya, ada yang hitam, ada yang merah, ada yang hijau dan lain. Itu makin kompleks itu makin bagus gitu loh. Ya, jadi jangan hanya makanan umpamanya gorengan ya. Gorengan itu sangat berbahaya loh. Ya, selain minyaknya berbahaya, goreng berulang-ulang minyaknya juga itu makin menambah itu ya. Jadi makin timbul penyakit-penyakit juga ya Sensei ya? Itu biasanya udah dalam tubuh. Kenapa? Itu organ kita butuh sesuatu yang ya, yang langsung dari alam semesta ini gitu loh. Langsung yang diberikan sama Tuhan ya Allah kepada kita. Jadi itulah yang harus kita makan sebanyak-banyaknya. Bukan makan yang pabrikan, bukan makan yang macam-macam. Seperti soft drink. Soft drink adalah minuman yang paling berbahaya gitu loh. Kenapa? Di dalamnya selain yang enak ya, yang induk pemanis ya, kemudian itu di dalamnya tuh dalam adalah pengawet-pengawet yang itu susah dimengerti gitu. Karena pengusahanya mengejar untung ya, mencari apa yang itu orang minum ya, selalu dicari dan diminum terus air yang ginjal jebol gitu. Baik, jadi artinya untuk pemirsa di rumah sekarang yang selama ini kebiasaan tadi mengkonsumsi sejumlah makanan dan minuman yang disampaikan Sensei tadi harus mulai mewanti-wanti diri sendiri itu sih ya untuk konsumsi hal tersebut. Nah, untuk itu pemirsa di rumah, bagi Anda yang saat ini mungkin mengalami atau juga sudah frustasi berobat kemana-mana mengenai penyakit diabetes, terutama borok pada penyakit kencing manis ini, apa salahnya untuk mencoba ini sendiri ya Sensei dan juga bertemu dengan Sensei Lim Suryadi. Anda bisa konsultasi nomor telepon di layar kaca, kemudian juga bisa langsung mencatat alamat Lim Suryadi. Jadwal prakteknya hari Sabtu, Minggu, dan juga Senin itu di Jakarta, karena Sensei praktek utamanya ada di Pontianak ya Sensei. Nanti bincang-bincang lagi Sensei, karena kalau kita berbicara mengenai penyakit dari kencing manis borok ini, tentu pemirsa juga sangat terbantu sekali dengan informasi tampilnya kita. Nanti kita akan bahas lagi ya Sensei ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama di Bilik Kita, masih bersama Sensei Lim Suryadi dan Ciapunya. Pemirsa, terima kasih Anda bersama kami di petang hari ini, dan kita masih bersama Sensei Lim Suryadi. Tema petang hari ini adalah borok dari penyakit kencing manis ini sendiri. Dan bagi Anda pemirsa yang melakukan konsultasi, bisa langsung konsultasi bersama Sensei Lim Suryadi, bisa WhatsApp, SMS, ataupun juga lewat telepon yang nomor tertera di layar kaca. Namun setelah ini berlangsung, atau juga Anda bisa datang untuk konsultasi bersama tim, alamat sudah tertera di layar kaca. Sensei, kita kalau bicara mengenai dari penyakit kencing manis, tentunya bagi keluarga dan pasien juga sangat khawatir sekali ya. Bahkan mereka yang sudah berobat kemana-mana, sudah menghabiskan biaya yang sangat luar biasa, tapi ujung-ujungnya kakinya misalnya diamputasi, atau juga boroknya ujung sembuh. Nah, pengalaman dari Sensei sendiri bagaimana Sensei, bisa di-sharing ke kita semua? Pengalaman saya yang paling berkesan, saat pasien udah berobat kemana-mana, biasanya mereka mengalami itu namanya diabetes, itu sudah udah puluhan tahun, ya, ada yang 3 tahun, ada yang 20-an tahun, ada yang belasan.
udah berobat kemana-mana. Tapi begitu, ya yang kita ceritakan khusus untuk borok gitu. Borok kan, kalau udah luka gini kan kebingungan gitu ya. Terakhir ya bisa ya senang dan bahagia. Saya juga turut berbahagia. Kenapa? Karena pasien itu sudah makin baik dan menjadi sembuh gitu ya. Sebetulnya itu kenapa bisa begitu? Itulah biasanya itu saya dengan keluarga pasien, dengan pasiennya kita selalu ada interaktif gitu ya. Jadi gimana? Orang namanya kencing manis itu harus diatasi. Biasanya saya ajak itu ada keluarga pasien yang mencari namanya perawat untuk merawat gitu ya. Kemudian saya selalu didampingi juga sama dokter karena itu kadar gula yang turun naik butuh obat dari dokter gitu. Tapi itu setelah makan. Sebelum minuman Cakpo dulu. Minuman Cakpo kenapa? Ya, biasanya pasien yang sudah banyak berhubungan dengan sistem tahu gitu. Khasiatnya sampai di mana. Jadi kalau Cakpo udah diminum selalu dicari terus gitu. Karena mereka tahu khasiatnya dan itu biasanya kita ini menjadi kekeluargaan ya. Ada saling menukar informasi, sharing pengalaman gitu. Jadi itu yang dibutuhkan oleh keluarga pasien. Jadi perawat selain dokter yang mengontrol itu kadar gula, selalu dites kadar gula ya. Kemudian dengan Cakpo bisa menghidupkan, melancarkan gitu, memperbaiki gitu ya. Itu biasanya tidak terdapat itu obat-obat farmasi gitu. Seperti ini, pembuluh udah minum bisa kembali kenyang, kembali lentur, kembali elastis gitu ya. Seperti ini, luka-luka. Kenapa? Imunnya nggak kuat. Karena memperkuat imun, imunnya itu bisa menyembuhkan lukanya gitu. Banyak sekali yang sudah terjadi. Nanti keluarga pasien bisa datang ke saya, ya kita bagi gitu tentang ya bukti-buktinya, laporannya ataupun ya foto-foto yang sangat menunjang, sangat dibutuhkan. Ya, tidak hanya cerita-cerita gitu ya. Cakpo itu bisa melancarkan darah, bisa memperkuat imun untuk membunuh bakteri-bakteri gitu. Kemudian itu regenerasi sel yang penting. Kenapa? Udah minum Cakpo, itu sumsum tubuh darah segar dan sehat. Itu tubuh itu semua dari sel, dari ujung kaki, kuku di ujung kaki, di ujung tangan sampai rambut. Semua sel butuh apa? Butuh pasokan namanya pemasok ya. Pemasoknya dari darah. Gitu. Asupan tadi. Asupan isi, pasokannya darah untuk si sel gitu. Ya. Jadi kalau minum sel darah jadi bagus ya. Kita jadi sehat ya, luka-luka cepat sembuhnya, sudah banyak terbukti gitu. Jadi pemirsa juga bisa melihat ya Sinsi, beberapa pasien yang sudah berhasil ya Sinsi, bisa langsung melihat ke website dari Cakpo sendiri. Benar. Cakpo.com banyak sekali pasien-pasien Sinsi yang sudah mengalami borok dari diabetes ini dengan begitu cepat ya Sinsi ya. Kulitnya kembali meregenerasi, kemudian sel-selnya sudah mulai tumbuh gitu ya Sinsi. Butuh proses berapa lama Sinsi untuk keluhan yang seperti ini? Jadi kalau rata-rata pasien saya, kalau ada yang borok-borok ini, biasanya proses itu nutrisional tidak langsung instan gitu kelihatan hasilnya. Butuh waktu proses. Waktu proses itu butuh 2 minggu. Kalau 2 minggu udah minum, tapi jangan lihat boroknya yang besar begitu. Lihat pinggirnya. Yang pertama itu yang bengkak, yang merah-merah, yang bernanah-nanah itu pinggirnya itu udah mulai inflamasinya udah berkurang. Mengering gitu sih. Belum langsung mengering tapi meredah gitu ya. Jadi makin lama itu dari luka, kalau luka yang besar gini lihat kok belum sembuh, stres. Jadi
Jadi kalau saya selalu itu dengan pasien saya itu kita harus mengerti dulu, ya. Dia itu boroknya terjadi proses panjang, tapi penyembuhan juga butuh waktu. Yang paling penting jangan tanya sembuhnya kapan, tapi udah minum 2 minggu, udah minum 1 bulan, kok makin membaik, kok makin baik, sambil berdoa gitu. Itu membaik tanda yang sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena dengan nutrisi loh, dengan herbal loh, itu luka-luka begini semua bisa kembali membaik. Itu tanda yang sangat membahagiakan. Baik, jadi artinya juga tanda-tanda ini juga bisa pasien ya Sinse ya. Tadi pemirsa kalau Reska boleh bercerita tadi sebelum kita layar kaca Sinse sempat melihat beberapa foto. Mungkin ini foto nanti pemirsa bisa melalui website Sinse gitu ya. Terjadi begitu cepat ya Sinse yang membuka kemudian sekarang sudah mulai merapat dan kembali pulih ya Sinse ya. Baik, untuk itu bagi pemirsa di rumah nanti bisa langsung konsultasi bersama Sinse. Yang paling membahagiakan adalah konsultasi langsung gitu ya bersama Sinse di layanan konsultasi 0811 569 803 ataupun juga 0816 609 803 setelah acara ini berlangsung. Atau pemirsa besok bisa datang ke Glodok, alamat sudah tertera di layar kaca, bisa langsung ke Selim mengajak juga keluarga ataupun juga sahabat yang sudah terkena dari diabetes ini sendiri. Nah Sinse, terkadang juga kalau kita bicara mengenai diabetes ya Sinse, mungkin juga pemirsa tanda tanya nih, Sinse nanti ini bisa mempengaruhi kadar gula gitu dari kandungan dari Ciakpo ini sendiri kan memang turun Sinse kalau penyakit diabetes itu gimana Sinse? Ya, Ciakpo itu sangat tepat diterapkan kepada pasien diabetes gitu, pasien kencing manis. Kenapa? Mereka itu saya selalu anjurkan Ciakpo itu untuk mengurangi makan, ya. Itu saya ulang lagi yang terjadi pada itu pasien yang kena penyakit kencing manis, masalah namanya adalah pankreas. Pankreas. Ya, Mandarin cang gitu. Dia memproduksi namanya insulin, yang Mandarinnya Itausu. Kalau itu produksinya bermasalah, kenapa? Karena pankreasnya nggak sehat. Ya, itu makanan yang kita masak itu jadi insulinnya, Itausunya tidak cukup untuk memproses makanannya. Jadi kalau kadar gulanya naik, kadar gulanya naik, itu energi yang tubuh tidak secukupnya bisa dihasilkan. Makanya biasanya pasien dari diabetes itu gitu. Tapi dengan mengkonsumsi Ciakpo, sebelum makan udah diminum Ciakponya ke dalam tubuh. Airnya minum banyak. Itu butuh insulinnya sedikit sekali gitu. Kalau udah sedikit ya, itu bisa menyehatkan termasuk ya organ-organ tubuh, termasuk pankreas. Kalau yang lemah disehatkan, kemudian bebannya itu makin berkurang, memproduksi, ya seharusnya dipaksa produksi insulin yang cukup. Tapi dengan makan yang kecil, dengan minum nutrisi Ciakpo, insulinnya tidak butuh banyak. Jadi yang capek menjadi tidak capek lagi pasien itu. Yang pasien yang paling utama itu yang dirasakan. Jadi sekali dayung, beberapa pulau terlampaui gitu. Itu kalau diistilahkan ya sih ya? Itu istilahnya seperti contoh, itu pankreasnya itu pankreasnya makin sehat, produksi insulinnya makin tidak banyak. Kenapa? Itu pankreasnya tidak bekerja paksa gitu. Kemudian makan jadi menjadi kecil gitu. Kecil, ya? Biasanya minta disusutkan menjadi setengah gitu. Biasanya 1 piring, sekarang tinggal setengah piring gitu, ya. Porsinya dikurangi. Kemudian yang biasanya capek, lelah, ngantuk semua, itu dia punya gejala jadi makin baik. Kenapa? Itu kualitas hidup, ya. Hua suzi gitu Mandarinnya. Kalau kualitas hidup udah bagus, nggak seperti dulu lagi. Itu yang pertama yang sangat disyukuri oleh pasien ya, yang penginap diabetes. Sekarang nggak susah. Kenapa? Karena di Jakarta udah banyak pasien saya yang menderita diabetes itu dari mulut ke mulut. Mereka karena udah merasa bersyukur, dia berbagi gitu loh, beramal. Dia tahu biasanya kan kelompok-kelompok, penyakit diabetes, kelompok penyakit AIDS, penyakit apa kelompok. Jadi antara mereka udah berbagi, bertukar informasi
Iya, Iya. Sensei ya. Dan mudah-mudahan juga dengan pemirsa menyaksikan tayangan petang hari ini juga bisa mendapatkan informasi ya Sensei ya. Segera kabarkan ada keluarga, sahabat atau yang sudah terkena dari penyakit diabetes mellitus. Apalagi sudah berujung pada namanya penyakit yang memborok tadi atau luka yang tidak sembuh-sembuh ya Sensei ya. Nah Sensei, kita kalau bicara diabetes mellitus ini, kalau Reska juga tadi sempat membaca bahwa ternyata Jakarta ini merupakan kota kedua dibandingkan dengan Surabaya yang paling banyak pasien yang terkena diabetes Sensei. Kalau Sensei melihat kenapa Sensei fenomena ini? Iya, penyakit diabetes ya, penyakit kencing manis itu ibaratnya penyakitnya orang kaya gitu loh, ya. Kenapa? Terlalu sejahtera, terlalu makmur gitu. Makan berlebihan. Saya 2 bungkus Sensei. Kalau bisa tambah lagi. Ya, yang namanya tuh yang enak-enak ya. Karena ya biasanya yang di rumah sering makan di rumah lalu aman gitu. Biasanya itu ya itu jauh lebih aman. Tapi yang suka makan terutama untuk yang biasanya yang bagian entertainment dari perusahaan, dari pemerintah. Biasanya apa? Makannya dibiayai oleh pemerintah ya ataupun perusahaan. Tapi dari kalangan kita suka yang makannya di itu sepuasnya itu loh. All you can eat gitu ya. All you can eat. All you can eat gitu. Adalah juga itu buffet gitu ya. Wah, pajangnya begitu menggoda, begitu ini. Rasanya kalau makan rugi gitu loh. Enggak sampai puas gitu. Ya, tapi itu kalau udah sampai puas itu sekedar itu untuk memanjakan lidah. Gitu. Jadi itu jangan sampai kayak jadi walaupun all can eat sesuai dengan porsinya saja sih. Satu yang paling penting adalah olahraga. Nah, dia olahraga agar juga bisa seimbang sih apa yang kita makan dengan kalori apa yang kita keluarkan ya sih. Nanti kita akan berbincang-bincang lagi sih di selanjutnya. Dan pemirsa reskankan kembali, pemirsa bisa lakukan konsultasi nomor telepon di layar kaca. Namun setelah acara ini berlangsung atau bisa mencatat alamat konsultasi dari Sensei Lim Suryadi. Herlambang akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, masih tetap setia bersama kami di petang hari ini sembari Anda berkumpul bersama keluarga menikmati libur panjang. Nah, tepat sekali Anda untuk informasi kesehatan bersama Sensei Lim Suryadi. Kita di petang hari ini adalah bagaimana caranya untuk mengatasi terutama bagi penderita diabetes mellitus. Sensei, sebelum kita kembali lagi ke materi kita diabetes mellitus, saya kasih selamat nih bahwa Sensei juga nanti pada bulan Mei akan ke Guangzhou, China ya Sensei ya. Untuk meningkatkan kualitas Sensei sendiri. Bisa cerita dikit nih Sensei? Ya, saya kan ya sebagai jadi kita ini harus upgrade diri sendiri. Kita itu bisa dari website yang bagus kita bisa dapat itu atau dari YouTube ya profesor yang cerita itu kuliah gratis dalam kamar kita sebelum ini kita tidur gitu loh. Ya biasanya kan di YouTube kan banyak profesor, doktor yang terkenal itu. Selain itu juga saya selalu ikuti seminar konferensi gitu. Internasional ya. Tepat guna gitu yang kita merasa sangat itu seperti di bulan Mei saya harus mengikuti di Guilin. Guilin itu selatannya China itu dari tanggal 12 sampai tanggal 18. Nanti tanggal 18 saya pulang hanya beberapa transit di airport gitu. Kemudian saya harus kembali ke Guangzhou, kemudian mengikuti lagi itu pertemuan namanya Fujian. Fujian adalah pesisir itu dari China gitu ya. Di sana tentang inilah pengobatan bagus ya. Itu sangat dirasakan untuk kita yang mengikuti yang perkembangan dan tercanggih gitu. Artinya juga Ciapo juga akan ditambah juga Sensei ya di negara-negara itu Sensei ya. Ya, biasanya kita tukar itu informasi gitu yang sangat dibutuhkan gitu. Mudah-mudahan nanti ilmunya juga bisa bermanfaat bagi pemirsa di rumah juga semua ya Sensei ya. Nah Sensei, kita kembali ke topik kita kali ini, kita mengenai penyakit diabetes mellitus. Tadi Sensei menyampaikan bahwa tepat sekali memang data mengatakan bahwa misalnya Jakarta adalah kota terbesar adalah penderita diabetes mellitus selain dari kota Surabaya.
gitu sih, karena memang juga pola makan dan juga porsinya sangat luar biasa sekali. Nah, sebenarnya ada faktor-faktor lain nggak untuk mengatasi pasti dari penyakit diabetes ini sendiri? Itulah pola makan dan pola hidup. Seperti yang saya tadi ceritakan tuh, all you dan makan di buffet. Ya, itu kita sebagai muslim ya, itu teringat itu berhenti sebelum kenyang. Aman gitu loh. Jadi berhenti sebelum kenyang. Ya. Yang dulu baru berhenti ya. Jangan ya? sepuasnya dulu, nggak muat lagi berhenti. Cilaka itu. Ya, itu cilaka. Jadi ya kita harus pandai ya dengan olahraga juga ya. Kenapa? Sebelum terjadi kita harus mencegah gitu. Kenapa? Cak Po itu orang sakit loh. Tapi orang sehat aja, kenapa harus tunggu sakit baru berobat? Kalau sakit, udah berobat kemana-mana, komplikasi, mau pakai obat apa? Ya, seperti yang paling umum saya ketemu, pastinya itu 3T. Apa itu, Sensei? 3T, darah tinggi, tekanan darah tinggi, T. Ya. 2, itu kolesterol tinggi. Ketiga, kadar gula tinggi. Ini yang berbahaya. Ya, kalau ketiga T udah terjadi pada seorang pasien, kemudian lagi petaka itu namanya borok lagi. Ya, biasanya para medis itu bingung. Kalau udah segini, tim aja kebingungan. Yang mana harus diutamakan yang lebih dulu. Bingung loh. Semua itu kalau udah komplikasi gini, obat apapun ya masuk tubuh bukan tambah sembuhnya, bukan tambah sehatnya, tambah racunnya, residu kimianya. Jadi tepat sekali Sensei dikatakan bahwa itu komplikasi bisa muncul ya Sensei. 3T ini sudah berbarengan disembuhkan gitu ya Sensei. Benar. Ya, kalau ketiga T itu udah bersatu dalam tubuh, udah bersarang, para medis yang bingung ya. Biarpun ada spesialis itu dan lain-lain, tapi mana dulu yang harus diutamakan gitu loh ya. Nah, makanya ya kalau udah terjadi ini jangan bingung cari Sinselim, ada Cak Po, nanti saya solusi yang paling bagus. Jangan khawatir ya, jangan khawatir gitu ya. Ya, semua itu harus dengan doa, mohon kepada Yang Maha Kuasa Allah. Ya apa? Ya, kita mohon izin. Saya sebagai Sensei tidak bisa mendahului ya. Semuanya itu adalah mohon doa, memberikan obat yang sesuai cocok dengan penyakitnya, insya Allah makin baik sembuh. Amin. Itu harapan kita semua ya Sensei. Ya. Dari izin Tuhan Yang Maha Kuasa ya Sensei untuk kesembuhan dari penyakit sendiri. Nah, bagi pemirsa di rumah saya ingatkan kembali bagi pemirsa yang melakukan konsultasi tidak hanya penyakit diabetes mellitus saja tapi berbagai macam penyakitnya juga bisa datang langsung yang sudah tertera di layar kaca atau bisa melakukan konsultasi di telepon 0811569803 atau juga 0816609803 namun setelah acara ini berlangsung gitu ya. Nah, Sensei, ini ada yang menarik lagi. Tadi kita sudah membahas diabetes mellitus basah gitu. Nah, bagaimana dengan diabetes kering? Nah, diabetes kering ini bisa dikatakan adalah silent killer. Bisa dikatakan adalah yang bisa diam-diam gitu, Sensei, karena lebih berbahaya tidak diketahui untuk mengatasinya. Iya, kalau yang diabetes kering, yang paling berbahaya itu adalah mempengaruhi saraf, terutama itu mengakibatkan kebutaan gitu, ya. Itu biasanya terjadi pada anak-anak ya, udah terjangkit ya. Tapi inilah namanya diabetes ya. Itu semuanya itu kita harus cepat antisipasi ya. Tapi biasanya pada si pasien atau pada masyarakat umumnya kebingungan itu. Karena ini pola sehat itu masih belum banyak yang punya pengalaman dan pengetahuan gitu. Ya. Tapi dengan Sensei saya selalu menganjurkan namanya nutrisi, namanya protein ya. Semua itu harus berimbang, terutama enzim-enzim ya. Terutama ini namanya itu ya seperti kolagen, glutathione, astaxanthin gitu ya. Ya pemirsa kalau untuk menjelaskan terlalu jauh gitu, butuh waktu, mungkin pemirsa bisa baca-baca website internet gitu ya, cari
tentang ya kolagen banyak yang tahu gitu. Tapi glutathione mungkin banyak yang itu pemirsa belum mendengar. Itu kantai loh itu glutathione. Kalau astaxanthin itu namanya siachingsu gitu. Ke semua tubuh itu kalau udah kita makan ya asupannya bagus, cukup untuk organ kita dari ketiga unsur itu, ya insya Allah kita itu akan terbebas dari penyakit-penyakit yang membahayakan gitu. Baik, jadi kan memang dari kandungannya sudah terkomposisi dengan baik gitu ya. Nah, Sensei mungkin juga pemirsa juga pengen tanya juga mungkin yang belum tahu tentang Ciapo ini sendiri. Nah, Ciapo ini berbentuk apa nih Sensei? Apakah ada berbentuk gelnya? Apakah Sensei bisa dijelaskan bisa di rumah? Ciapo itu berupa bubuk ya. Ya, seperti kita menyeduh itu kopi ya. Jadi serbuk Sensei ya. Serbuk ataupun Milo gitu kan. Itu di ini minum atau coklat itu sederhana sekali gitu. Kemudian ada yang berupa jelly itu harus menyimpannya dalam kulkas gitu. Kalau udah menyimpan dalam kulkas aman karena saya membuat semuanya bebas dari pengawet gitu. Karena yang mengkonsumsi dari istri saya, dari anak saya dan cucu saya. Awalnya dari jadi jangan khawatir ya, Sensei. Kelinci percobaannya keluarga sendiri ya, Sensei. Dan semua tahu saya ini bukan tukang jual obat gitu. Dan saya sampai sekarang nggak pernah nawarin orang untuk beli obat. Kecuali orang sangat memerlukan, udah berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Hey, kenapa nggak coba-coba cari Sensei Lim? Nah, itu. Siapa tahu jodoh sembuhnya ada di Sensei Lim. Benar. Tapi setelah itu banyak yang bersyukur. Memang tidak semua bisa diobati, tapi minimal itu bertahan. Biasanya seperti kanker, ya dikatakan divonis itu nggak mampu bertahan umpamanya 3 bulan atau setengah tahun. Ya, tapi dengan konsumsi Ciapo itu imun yang diperkuat. Imun itu dalam tubuh kita itu sebagai tentara melawan anasir-anasir gitu. Akhirnya itu kondisi pasien bisa makin sehat, makin segar. Kemudian biasanya yang divonis untuk sekian lama bisa berlangsung lebih lama lagi. Tapi sampai berapa lama ya wallahu alam gitu. Itu sudah takdir umur juga dari Yang Maha Kuasa ya Sensei ya. Nah, tepat bagi pemirsa di rumah, mudah-mudahan ini jadi jodoh juga bagi pemirsa di rumah untuk kesembuhan bersama Sensei Lim Suryadi. Alangkah salahnya untuk juga bisa untuk konsultasi ya Sensei, tepat sekali untuk bagaimana nanti bisa memberikan solusi dari kesembuhan dari pemirsa di rumah. Nah, Sensei, kita kalau bicara mengenai penyakit ya Sensei, tentunya sekarang juga radikal bebas, kemudian juga dengan pola konsumsi yang tidak sehat, tentunya banyak sekali timbul penyakit-penyakit lainnya. Salah tadi penyakit 3T tadi yang sangat berbahaya ya Sensei. Nah, Sensei banyak juga yang menanyakan apakah Ciapo ini pola pengobatannya sama dengan istilah stem cell gitu Sensei. Ada perbedaan atau tidak Sensei ini kalau melihat dari seperti ini? Banyak pengamat, banyak pasien-pasien itu yang matanya jeli, begitu lihat kaget. Sensei Lim, ini kan sama dengan stem cell gitu ya. Ya, tapi saya nggak mau mengarah ke situ. Ya, kenapa? Mereka lihat itu, kok pasien saya itu sel-selnya regenerasinya begitu cepat. Pertama awalnya mukanya kusam seperti ya artis, belum tentu kalau make-upnya dilepas itu belum tentu wajahnya kembali ke wajah aslinya ya Sensei ya. Itu make up itu berupa topeng gitu. Tapi percaya nggak, biarpun artis itu pasti banyak kelemahan. Tapi dengan minum Ciapo nanti peredaran darah kalau udah bagus, organ udah sehat ya, itu regenerasi sel. Nanti wajahnya merona. Seperti saya udah 64 tahun. Masih dipanggil Koko gitu ya? Iya, dipanggilnya Koko. Itulah kebanggaan saya. Sampai saya ke Malaysia umpamanya, saya ke bagian reception itu ya, nanya-nanya itu. Jadi bagian resepsionisnya tanya, Mister, Uncle, Uncle ini minumnya apa? Kok kulitnya kelihatannya beda gitu loh. Biasanya mereka kan surgery, plastik surgery gitu ya, operasi plastik itu kan mainnya kan pisau seperti di Korea juga gitu. Ya dokter-dokternya juga kaget gitu. Hah? Kok bisa begini? Jadi awet mudanya alami. Jadi sehat, awet muda dan alami. Nanti kita akan bahas lagi ya Sensei ya. Dan pemirsa, dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami, masih bersama Sensei Lim Suryadi.
Pemirsa, terima kasih dan tetap setia bersama kami di petang hari ini, masih bersama Sinse Lim Suryadi. Nah, Sinse, kita juga pengen tanya pemirsa di rumah, selain dari penyakit diabetes mellitus, penyakit apa lagi Sinse yang biasanya bisa berkhasiat baik dari Ciapo ini, Sinse? Rata-rata itu selama di Pontianak, ya, Pontianak kan orang gampang sekali orang berobat ke Kucing Malaysia. Naik bis saja sampai. Tapi udah berobat, labnya diperiksa bermacam-macam. Ya, makanya mungkin saya satu-satunya Sinse yang selalu berpedoman pada hasil lab. Ya, tes darah gitu. Kenapa? Ya, kalau mereka udah berobat ke sana, berobat berulang-ulang dan bolak-balik berulang-ulang, obat apapun dicoba, responnya nggak bagus, itu kartu mati. Lama-lama biasanya itu ya membahayakan gitu loh, nyawa gitu loh. Ya, tapi mereka cari saya, Sinse, bawakan labnya apa, saya pelajari, kemudian kita diskusi, kemudian pasien itu penyakitnya dari berbagai macam penyakit yang selalu tidak bisa diobati, baru menghubungi saya. Tapi ternyata semua rata-rata membaik dan makin sehat. Baik, jadi awalnya tadi yang frustasi, bingung cara nyembuhinnya gimana, Sinse udah berobat kemana-mana, Ya. tapi ujung-ujungnya balik ke Sinse Lim sendiri gitu ya? Seperti penyakit autoimun. Tidak bisa diobati dengan obat farmasi. Kenapa? Makin minum obat farmasi, karena residunya makin menumpuk dalam tubuh, dan yang tidak mampu bertahan adalah ginjal sama itu lever hati, itu yang berteriak. Ya, cuman karena itu dipaksa minum terus, akhirnya jebol. Ya, banyak pasien saya yang namanya ginjalnya jebol dari muda aja, umpamanya putri yang 13 tahun, yang itu labnya itu hasilnya lengkap, ya, saya pegang dari Malaysia sampai Indonesia, udah setiap 2 hari cuci darah sekali. 2 hari sekali cuci darah. Namanya cuci darah dengan mesin darah manusia, ya, dicampur dengan darah manusia dicampur dengan kimia, dibersihkan, udah bersihkan dimasukkan dalam tubuh gitu. Organ tubuh kan Tuhan yang ciptakan. Sekarang dengan mesin itu mencuci darah manusia. Coba dibayangkan, itu bisa bertahan hanya bisa berapa lama. Jadi karena ketergantungan juga dengan mesin tadi. Iya. Ya? Jadi nyawa itu udah di mesin gitu loh. Ya, nyawa. Jadi kalau sambil cuci darah sekian jam sambil pandangkan mesinnya, aduh, dia ngeri nyawanya dalam mesin gitu. Tapi begitu orang tuanya udah berusaha kemana-mana nggak berhasil, akhirnya saya dihubungi, lab terbukti loh. Saya pegang lab loh. Jadi patokannya adalah memang betul hasil lab gitu ya, Sinse? Iya, hasil tes darah loh. Jadi pasien yang penasaran, benar gak Sinse Suryadi, Sinse Lim ini hebat kayak begitu? Orang yang bisa ngerti betul-betul ya, Sinse? Ya, biarpun para ahli medis atau siapapun silakan gitu. Buktikan bahwa saya di TVRI tidak ngawur gitu. Jadi bukan asal ngomong ya, tidak asal ngomong gitu. Ada data dan juga hasil lab. Pak Reska sudah banyak melihat juga bukti-bukti otentiknya itu. Ya, kita ini bagi yang memerlukan, kita berbagi pengalaman. Saya hanya secara psikis, ya, secara psikologis, ya, secara ilmu jiwa untuk meyakinkan pasien saya gitu. Ya, bukan saya obrol data, bukan. Jadi sekaligus tanggung jawab moral juga. Iya, tanggung jawab moral. Kenapa? Mengobati tidak hanya dengan obat, tapi ada hubungan batin. Ada kayak TVRI sama pemirsa di rumah, ada frekuensinya. Iya. Kalau cocok baru bisa terima gitu loh. Jadi harusnya bolak-balik. Dan kalau mereka udah yakin Sinse ini orang benar, orang baik, dan khasiatnya dirasakan bagus, insya Allah sembuh. Jadi artinya memang itu adalah perantara juga ya, Sinse ya. Jadi bukan serta-merta bahwa dengan Sinse pasti sembuh gitu ya. Sinse adalah ini perantara dari Yang Maha Kuasa juga melalui Sinse untuk menyembuhkan pasiennya sendiri. Benar. Jadi artinya pemirsa di rumah, bagi Anda yang mengalami keluhan berbagai macam penyakit, terutama Anda bagi yang mengalami penyakit diabetes mellitus, apalagi sudah berakibat pada borok ataupun juga luka yang tidak sembuh-sembuh, ataupun juga penyakit lainnya, silakan saja untuk langsung konsultasi bersama Sinse Lim Suryadi. Setelah acara ini berlangsung sudah mulai dibuka ya, Sinse ya, call centernya. Ya. Dan juga bisa langsung datang ke alamat dari Sinse Lim Suryadi sendiri. Alamat
alamatnya sudah tertera di layar kaca. Dan waktu praktek Sinse sendiri hanya hari Sabtu, Minggu, dan Senin saja. Namun untuk pengiriman Ciakpo setiap hari dilayani ya Sinse ya. Nah Sinse, kita kalau bicara mengenai Ciakpo ini sendiri, kan ini mungkin dalam beberapa bulan ke depan atau lebih kurang 1 bulan ke depan kan kita bagi umat muslim akan menjalankan ibadah puasa Sinse. Nah bagaimana Ciakpo ini bisa membantu misalnya menambah stamina kita dalam berpuasa dan beribadah selama Ramadan nih Sinse? Ya, bulan Ramadan adalah bulan suci yang ditunggu-tunggu umat muslim gitu. Jadi pada bulan itu ya, semua itu mengosongkan, menahan hawa nafsu ya, makan juga gitu ya, sehingga itu tubuh yang selalu dengan makanan yang cukup, yang banyak itu, yang selalu mengisi organ tubuh, sekarang dikosongkan, diistirahatkan ya. Air juga tidak boleh gitu. Tapi kalau sudah buka puasa ya, itu konsumsi makanan apa yang paling cocok ya? Seperti ibaratnya begini, pada hari itu pada bulan Ramadan semua itu seperti kita jalan-jalan menuju ke padang pasir. Di sana kering, haus. Seperti organ kita bercerita begitu ya. Kalau organ itu bisa bercerita. Jadi dapat setetes air, secangkir air pun bagus gitu. Jadi pelepas dahaga gitu ya Sinse ya? Ya, pelepas dahaga dan dibutuhkan organ. Tapi itu air apa yang paling bagus? Tentulah air yang sehat, air yang murni, air yang bermanfaat untuk organ. Makanan apa yang paling bagus untuk berbuka puasa? Seperti selama ini, cincau, cendol, ya, kolang-kaling dan lain-lain. Ya itu daripada enggak ada. Tapi yang paling bagus apa? Ya Ciakpo gitu loh. Karena nutrisi itu ditunggu-tunggu organ. Pada saat itu organ lagi membutuhkan, datanglah yang paling tepat guna, yang paling bermanfaat untuk organ. Itulah Ciakpo, nutrisi herbal alami gitu. Jadi nutrisi herbal alami itu di Ciakpo ini sendiri ya Sinse ya. Nah Sinse, kan kalau misalnya Ciakpo ini sebaiknya dikonsumsi pada saat waktu sahur atau pada saat waktu berbuka puasa Sinse sebaiknya? Paling bagus itu berbuka puasa, kemudian sebelum makan sahur itu dikonsumsi dulu gitu. Kenapa? Itu nanti ya, itu pemirsa akan merasakan itu biarpun bulan puasa, biarpun menjalani puasa yang itu biasanya 1 bulan penuh itu 30 hari merasa saya berbahagia karena udah sukses ya, sukses menjalani bulan puasa dengan tidak ada hambatan, gangguan. Gitu ya. Biasanya kan harus diganti gitu. Ini kok lancar, kenapa? Udah minum Ciakpo, jangan khawatir. Untuk hari selanjutnya itu tidak pernah lelah dan makin segar. Jadi makin sehat gitu makin ya. Ini sehat. juga membantu juga untuk kita semua. Jadi nanti pada saat bulan suci Ramadan ini bisa kembali fit dan juga sehat. Ya, nanti pemirsa mau mengujinya, betul nggak Ciakpo itu khasiatnya apa? Harus coba dulu ya. Coba dulu. Kenapa tidak sih? Harganya ya mau beli 1, 2 atau berapa ketengan silakan. Tapi udah coba, insya Allah kembali cari Ciakpo lagi. Baik, ini dicoba dulu ya. Coba dulu. Jadi, untuk pemirsa di rumah silakan saja untuk mencoba Ciakpo ini sendiri. Jadi ini tepat sekali, tidak hanya bagi pasien yang mengalami sakit saja, pasien sehat pun bisa mengkonsumsi Ciakpo ini ya Sinse ya, untuk menjaga stamina dan juga kesehatan. Nah, bagaimana dengan anak-anak Sinse? Apakah juga bisa mengkonsumsi Sinse? Sama. Dari seperti cucu saya baru lahir aja udah kena gatal-gatal. Akhirnya bisa sembuh setelah berobat kemana-mana nggak berhasil gitu. Tidak memandang atau umur, dari anak-anak sampai orang tua. Cuman nanti orang tua kadarnya makin banyak. Kenapa? Itu usianya makin besar, badannya makin besar gitu, organnya makin lemah, butuh kadar yang makin banyak. Kalau anak-anak, 1 sendok, 2 sendok kecil aja bisa mencukupi gitu, bisa menyehatkan gitu. Terutama anak-anak dalam pertumbuhannya ya, dalam janin orang tuanya itu nutrisinya dapatnya kurang maksimal pertama. Kedua, dalam pertumbuhannya itu makanan sehari-hari tidak menunjang. Tidak menunjang ya, tidak menunjang. Biasanya itu
istilahnya banyak yang malnutrisi gitu, karena dari orang tuanya tidak tahu seharusnya anaknya dimasakkan apa nutrisi yang bagus untuk anak itu. Tapi biasanya setelah itu banyak gejala-gejala yang timbul, ya, itu seperti suka lelah, kurus, ya, tidak punya nafsu makan, konsentrasi nggak bagus, baik belajar pun aktivitas di rumah nampaknya pasif gitu. Tapi setelah minum berubah gitu loh. Dan mereka itu akan sangat bersyukur setelah mereka minum Cak Po dan tahu Cak Po itu, oh rupanya Cak Po juga sangat bermanfaat untuk anak kecil, anak pelajar, dan pekerja gitu. Baik, jadi artinya memang sangat berkhasiat untuk semua golongan dan usia ya Sinsi Cak Po ini. Jadi artinya ini bisa dijadikan sebagai untuk memberikan stamina juga yang sehat bagi tubuh kita juga. Dan bagi pemirsa di rumah silakan saja untuk mencatat nomor telepon dari Sinse Lim Suryadi, karena setelah acara ini berlangsung bisa langsung konsultasi bersama Sinse ya. Di line telepon Sinse di 0811 569 803 ataupun juga 0816 609 803, ataupun juga pemirsa besok dan juga hari Senin bisa langsung datang ke tempat Sinse Lim Suryadi. Alamatnya sudah tertera di layar kaca. Nah, Sinse ini besok mulai praktek dari pukul berapa nih, Sinse? Nah, pukul ya sebelum 10 gitu, jadi sampai jam 5. Pukul 10 gitu, sampai jam 5 sore. Jadi silakan saja manfaatkan waktu Sinse. Bagi yang nggak sempat konsultasi juga bisa ya, Sinse ya. Bisa melakukan pemesanan secara online juga langsung nanti bersama Sinse Lim Suryadi. Jadi tidak perlu repot-repot juga ke Glodok gitu. Tapi kalau silaturahmi juga harus datang ya, Sinse ya. Iya, biar kenal dulu gitu. Ya, tak kenal gimana sayangnya, kan? Kalau udah kenal, jadi udah yakin gitu. Baik, jadi artinya juga silaturahmi, juga sekaligus konsultasi. Sinse juga lebih tahu sebenarnya keluhan apa yang sedang dialami oleh pasien itu sendiri ya, Sinse. Nah, Sinse mungkin juga bisa memberikan pesan hidup sehat nih, Sinse, terutama bagi pemirsa di rumah dan juga bagi pasien diabetes sendiri. Iya, seperti artis umpamanya, syuting dari siang dari malam, apalagi yang udah keren-keren, beken-beken, udah ternama. Kegiatannya begitu banyak, aktivitasnya, aduh, ya seperti pejabat. Tanda tangan aja, tangannya udah nggak mampu lagi, pegel. Udah lesu ya, apalagi harus ikuti acara formal, ada acara informal gitu, dari keluarga, dari apa-apa. Masa letoy terus sih namanya pejabat gitu. Kalau dia udah minum Cak Po, dia akan sangat bersyukur. Saya bisa melakukan ini berkat Cak Po gitu. Jadi artinya memang sekaligus memberikan stamina yang sehat ya, Sinse ya. Bagi para eksekutif juga seperti pejabat mungkin yang waktu kerjanya 24 jam gitu, Sinse ya. Atau juga terutama bagi orang-orang yang terlalu waktu sibuknya tidak mengenal waktu ya, Sinse ya. Nanti otaknya juga lebih encer. Namanya frekuensi berpikirnya itu ya. Wah, RPM-nya seperti mesin ya. Rotation per minute gitu kan. Jauh lebih kenceng gitu. Baik, jadi lebih cepat dan juga sehat ya, Sinse ya. Baik, Sinse, terima kasih sekali atas waktunya di petang hari ini. Kalau berbincang-bincang sama Sinse, waktunya kurang terus ya, Sinse. Tapi mudah-mudahan waktu yang kurang ini besok pemirsa bisa sambung langsung konsultasi bersama Sinse Lim Suryadi. Sukses, Sinse, untuk kegiatannya di China. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi nanti di kesempatan berikutnya kepada kita semua ya, Sinse. Terima kasih, Sinse Lim. Dan juga terima kasih untuk pemirsa di rumah, dan resengatkan kembali setelah acara ini bisa konsultasi langsung bersama Sinse Lim Suryadi. Dan silakan saja bagi Anda untuk mengakses website dari Sinse Lim Suryadi di www.cakpo.com untuk melihat beberapa testimoni dari pasien yang sudah sembuh yang dialami dari mengkonsumsi Cak Po ini sendiri. Saya Reska Herlambang, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Jakarta, memang kita punya